menyertaimu hingga akhir zaman. Enggak, gini. Kan malaikat dikasih wahyu, memberikan wahyu. Anaknya namakanlah, berikan nama anak ini Immanuel. Nah, kalau begitu lahir kok namanya nggak Immanuel? Iya kan artinya Tuhan menyertai kita. Menyertai kita, menyertai siapa? Yo, mengerti percaya, Bil. Makanya di dalam Oh perjanjian salah, baru. makanya baca Yesaya 7. Yesaya 7 itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Yesaya 7 itu Immanuel, artinya ialah Tuhan beserta Ahaz dan Yehuda yang sedang dikepung oleh dua raja, yaitu Raja Aram dan Raja Assyria. Dikepung. Nah oleh sebab itu Tuhan bilang lewat Nabi Yesaya, jangan kau takut kepada dua puntung api ini, ya. Dan seorang perempuan muda akan mengandung dan hendaklah kau memberikan namanya Immanuel. Tuhan beserta kita. Beserta siapa? Oh, Pak, Beserta begini Pak, begini. Adakah Immanuel di perjanjian lama itu? Oh ada di Yesaya 7. Siapa namanya? Yesaya 7. Siapa namanya Immanuel itu anaknya. Immanuel itu anaknya Yesaya. Hah? Anaknya Nabi Yesaya itu ada dua. Jangan ngarang, Anaknya Pak. Yesaya itu ada dua. Masa Saryashub. Immanuel di perjanjian lama anaknya Yesaya? Yesaya. Coba buka. Ya. Kan, Jangan ngarang lah, Pak. Enggak ngarang. Kita buka aja Yesaya 7 ya. Jadi perempuan tafsirnya itu pasti ngarang itu. Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Itu Yesus. Sama dengan. Nggak nyambung. Coba kamu baca di seluruh Yesaya 7, itu nggak ada tentang Yesus. Yesaya 7 itu murni perang Syria Ephraimite War. Artinya apa? Raja Yehuda Israel Selatan dikepung oleh dua kekuatan, Raja Aram dan Raja Syria pada waktu itu. Nah, karena mereka takut, dikatakan hati mereka seperti pohon yang ditiup angin. Lalu Tuhan berfirman, jangan kalian takut kepada dua puntung api ini, karena sebelum anak ini bisa memanggil ayah dan ibu, dua raja ini akan binasa. Kita lihat nubuat itu digenapi di kitab 2 Raja-Raja 25 sampai 26, di mana raja Aram dan Raja Assyria itu mati dua-duanya itu. Nah, dan demikian sudah digenapi Immanuel, artinya Tuhan beserta kita atas apa? Atas pengepungan, penghancuran yang direncanakan oleh Raja Retsin dan Raja Pekah ben Remalia yang bergabung menjadi satu untuk menyerang Yehuda. Itu ceritanya. Sama sekali tidak ada Yesus di situ. Begini, Bill, kamu kan tidak percaya. Di dalam Yohanes 28 ayat 20. Aduh, Yohanes mah bukan firman Tuhan, jangan dibawa-bawa dong. Yohanes itu bukan firman Tuhan. Ya, justru itu kan tadi kamu bilang menyertai. Allah bukan, aku bilang kan Immanuel. Kita ngomong Immanuel. Nah, sekarang kita lihat Immanuel itu apa sih? Siapa sih yang disebut Immanuel? Nah, kita lihat aja. Immanuel itu ada di dalam Yesaya 7 dan Yesaya 8. Oke, nah ini polemik lagi ya. Kalian mengatakan di situ kata Ha'alma menjadi perawan, padahal nggak perawan. Ini perempuan muda, beda status antara Ha'alma dengan Betula. Ketika teksnya berkata Ha'alma itu perempuan muda yang tidak berstatus perawan, tapi ketika Betula itu pasti perawan gitu. Nanti itu ada kita bahas di pembahasan lainnya. Tapi kita lihat ayat-ayat yang mengelilingi pasal-pasal yang mengelilingi dari Yesaya 7 sampai akhir itu, Yesaya 7 ayat 1 sampai terakhir itu tidak berbicara soal Yesus sama sekali tidak. Karena itu benar-benar perang antara Yehuda yang dikepung oleh Raja Retsin dan Pekah ben Remalia. Begitu. Nah, Tuhan mengirim raja siapa sih sebagai alat untuk menghancurkan Retsin, Pekah dan ben Remalia? Dia mengirim Raja Assyria yang bernama Tiglat-Pileser ketiga tahun 8 sebelum Masehi. Itu sudah jelas. Jadi Immanuel di situ Tuhan beserta kita atas siapa? Iya, atas betul. Ahaz. Kita tidak membantah. Ahaz dan Yehuda, tidak berbicara soal 700 tahun kemudian seorang tokoh yang bernama itu dari zaman Yesaya, enggak ada itu. Jadi di sini klaim itu menyertai kita. Klaim kalian itu patah di dalam kisah Yesaya bahwa Yesaya 7 itu tidak berbicara soal Yesus gitu. Iya, memang tidak berbicara Yesus, kita percaya Yesus Tuhan. Mantap. Kita bahwa aku menyertaimu hingga akhir zaman. Akhir zaman kan nggak ada di ayatnya di Yesaya 7 itu nggak ada aku menyertaimu sampai akhir zaman. Coba di mana? Aku menyertaimu.
Iya di mana? Di mana itu di ayatnya? Saya bilang Alkitab, kamu kan tidak percaya. Oh enggak, Kamu kita kan bicara percaya, ya Yesaya. kan? Kita bicara Yesaya. Ayatnya kan nggak ada begitu. Oke, Immanuel Yesaya ayat artinya 10. Kamu nggak jujur sih, kamu nggak jujur. Yesaya ayat 10 itu. Yesaya berapa? 10 tadi itu. Loh kita kan bahas 30, Yesaya 43, 7. Tadi ini 43, bicara 10. Immanuel. Immanuel itu kita bicara Yesaya 7, bukan Yesaya 10. Mana sih? Nah, kamu sudah ngaku ya. Bagusnya yang saya senang sama kamu itu kamu ngaku bahwa Yesaya 7 itu tidak berbicara soal Yesus. Benar. Terima kasih. Loh, Yesaya Immanuel kan berbicara, aku Tuhan menyertaimu. Oke, nanti saya akan buat videonya. Nanti saya akan buat videonya pengakuan bahwa Yesaya 7 itu tidak pada Yesus. Kamu yang bilang tadi. Ya, Yesaya 7 yang mana? Yang Immanuel. Immanuel kan Immanuel. Yesus menyertaiku. Oh enggak, makanya nanti saya akan buat videonya. Nanti saya akan buat videonya pengakuan Kristen Yesaya 7 itu bukan kepada Yesus. Karena kamu Yesaya mengatakan, 7 itu kepada Yesus. oh enggak, kamu mentle-mentle ini. Tadi kamu bilang nggak ada Yesus di situ, Coba nggak ada. kamu dengar, saya bicara dulu biar Wah, nggak beres ini, nggak jujur potongan. ini orang. Immanuel itu artinya Tuhan menyertaimu. Nah, Yesus mana? katakan, Ada nggak di situ? Dari kalimatnya aja L itu L menyertaimu, bukan Yesus menyertaimu. Dan iya, dan tapi lagi kan di dalam Yesaya 50 Yesaya 7 itu tidak berbicara soal nubuatan Yesus sama sekali tidak. Nubuatannya iya, digenapi di Immanuel dalam itu kitab artinya raja-raja, dua aku raja-raja. Raja menyertaimu, toh. bukan aku menyertaimu, Immanuel Tuhan bukan begitu. L Ki Immanuel itu. Tuhan besertamu gitu kan. Nah, Iya, artinya Yesus beserta bilang, siapa aku sih? menyertaimu. Iya. Apa enggak Tuhan salah? beserta siapa sih? Tuhan beserta Iya, siapa Yesus sih menyertai Immanuel? kita. Tuhan Yesus Iya, menyertai Tuhan kita. apa? Yesus menyertai kita. Kita lihat di Yohanes Ya di 28 mana ayat Yesus di 20. Yesaya 7 di Yesusnya di mana coba? Saya tanya. Yesaya Memang 57 di Yesaya Yesaya 7. 7 Nah, itu coba Yesaya terus 7. Coba kamu bangun terus narasi Yesaya 7 itu tujukan Immanuelnya kepada Yesus. Coba, ya. gimana? Oke, saya baca di Yohanes Matius 28 ayat Aduh, 20. ini kita nggak bahas kitab yang bukan firman Tuhan, kita membahas kitab Yesaya. Yesaya. Loh, jangan kamu mengaku kamu punya kitab, kita baca kitab punya, kamu tolak. Ya sama aja bohong. Nah kan karena ini kitab Yesaya bukan Karena kitab Injil Kristen loh. menggenapi Taurat, Bil. Tidak ada Injil yang menggenapi Taurat. digenapi, tidak ada yang digenapi, makanya dibaca lagi sejarahnya. Itu berbicara soal perang ya. Yehuda diserang oleh Oke, dua kerajaan dan nubuatannya itu digenapi di dalam dua raja-raja oke. di Sekarang mana kamu bilang raja-raja itu perang. mati. Iya toh? Mesias Oke, menurut Taurat sekarang kita itu. lihat. Sekarang kita lihat di dalam Tunggu dulu, kitab saya bisa raja-rajanya bicara. deh. Bisa, Kitab boleh saya raja-rajanya. bicara? Kitab raja-rajanya kita lihat bagaimana nubuatan ini digenapi. Ya. Kita buka ini. Sangat nyata sekali. Sini bercerita tentang Yesaya 7 itu berbicara tentang nubuatan bagi keselamatan Yerusalem yang dikepung oleh dua kekuatan, yaitu Israel Utara, rajanya Pekah, dan Retsin. Nah, kita lihat itu memang ceritanya begitu. Nah, nubuatannya itu digenapi di dalam dua Raja-Raja 15 ayat 29 sampai 30, di mana dua raja itu mati, ya, dibunuh. Oleh siapa? Oleh kekuatan yang dikirim oleh Tuhan, yaitu bernama Raja Tiglat-Pileser abad 8 sebelum Masehi. Raja Assyria yang merupakan kerajaan yang besar pada waktu itu, yang mana ketiga raja ini berada di bawah kekuasaannya. Raja Aram, terus Raja Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Israel Utara dan Raja Aram ini berkhianat kepada Raja Assyria. Tiglat-Pileser ini berkhianat. Cuma yang setia adalah kerajaan Yehuda. Dalam hal ini rajanya Ahaz. Nah, ketika mereka ingin menyerang Yehuda karena mereka tidak mau berontak pada raja yang namanya Tiglat-Pileser III ini, akhirnya diserang. Nah, Tuhan mengirim Raja Tiglat-Pileser ini untuk menghancurkan dua raja besar ini. Kita lihat di dalam kitab nubuatannya digenapi di dalam dua Raja-Raja 15 ayat 29, di mana dua raja itu akhirnya mati. Dengan demikian Immanuel itu sudah tergenapi, tidak menunggu 700 tahun kemudian dari zaman Yesaya. Gitu. Makanya nggak ada Yesus di dalam
Makanya nggak ada Yesus Oke. di dalam Yesaya 7, nggak ada sama sekali kisahnya. Jadi kamu bilang apa Mesias? Jadi tidak Yahudi nggak menunggu Mesias. Kita ini lagi nggak membahas Yahudi, ini kita membahas Mesias, tapi kita sedang membahas Yesaya 7 ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Nggak Ya, ada. di situ, Kamu saja tadi sudah mengakui bahwa Yesaya 7 itu tidak bicara soal Yesus tadi. tadi Yesaya 7 kan artinya Allah menyertaimu, iya kan? Bukan menyertaimu, astaga, imanu, nu itu kata akhir kepada kamu, imanu, Tuhan beserta kita. Ya, Tuhan Bukan beserta kita. kamu. Iya, Ya, bukan iya. kamu. Kalau kamu, Tuhan beserta kamu lain lagi. Ya, Secara Tuhan beserta konstruksi kita, bahasanya. Kan Yesus menyatakan aku menyertaimu. Enggak, ini akhir kita zaman. berbicara Yesaya 7 itu Yesus mau taruh di mana kisahnya gitu kan, nggak masuk. Orang itu berbicara tentang perang kok. Dan raja itu, dua raja itu, Raja Retsin dan Pekak bin Remalia itu dibunuh mati di dalam dua raja-raja 25. Jadi dengan demikian nubuatnya sudah tergenapi, tidak menunggu 700 tahun kemudian. Dan yang anehnya lagi, kalau kamu mau ambil dari kitab Perjanjian Baru ya, dalam kitab Matius soal Immanuel ini kan ada di Matius. Jadi Matius itu mengklaim, oh ini loh Immanuel ini penggenapan dari kitab Yesaya, padahal tidak ada penggenapannya. Begitu anaknya lahir dikasih nama bukan Immanuel, Yesus. Semua ada 6 nama orang-orang di dalam Torah yang diberi nama oleh Tuhan langsung. Pertama, Ismail. Ismail itu Tuhan yang kasih nama langsung, ya. Begitu lahir anaknya jadi Ismail. Terus ada lagi Ishak. Tuhan bilang berikan nama anak itu Ishak. Begitu lahir Ishak namanya. Terus siapa lagi? Ada 6 itu. Nah, kalau ini Immanuel di dalam kitab Perjanjian Baru kalian, berikanlah nama anak itu Immanuel. Begitu lahir anaknya jadi Yesus. Jadi nggak masuk gitu, nggak masuk. Sudah? Ya, jadi kita bantah ini, tapi ya kamu kan dengan kamu punya pandangan, saya punya pandangan di dalam Perjanjian Baru. Jelas Yesus sendiri menyatakan bahwa aku menyertaimu hingga akhir zaman. Itu ucapan Yesus ya. Nah, terus kemudian di dalam Yesaya 53 tentang nubuat Mesias itu, Yesus juga sudah mengatakan kepada murid-muridnya. Kapan Yesus berbicara? Yesaya 53 itu bukan bicara soal Yesus. Ampun kalian ini. Saya belum bicara. Yesaya 53 itu nggak bicara soal Yesus. Aduh. Ya, dia bilang begini, Yesus bilang begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan ya toh pada hari ketiga, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Jadi Yesus sudah ngomong jauh mengingatkan dia kepada kata dia Mesias harus mati dan menderita, kata Yesus. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Tadi kamu bilang Yesus sudah mengingatkan kepada tadi kamu bilang Yesus berkata Mesias harus mati dan menderita. Nah, di mana ayatnya? Ayo. Tunggu ya, saya buka, saya cari dulu. Ini karena banyak ya toh. Iya. Makanya saya catat ya, kamu berkata Yesus berkata Mesias harus mati dan menderita. Coba. Aduh, lag lagi. Tunggu. Lukas berapa ini? Lukas 24:46. Lukas 24:46. Coba saya lihat. Tulis aja Mesias mati dan harus mati dan menderita, kan kamu bilangnya ayatnya gitu. 24:46. Lukas 24. Ya, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga akhirnya mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari tertulis ketiga. Di dalam kitab mana? Kan ada tertulis di mana itu? Ya, Lukas 24. Enggak, kan tadi Yesusnya bilang ada tertulis. Berarti kan dia mengutip dari kitab lain itu. Lama sebenarnya Yesus mengutip tentang Perjanjian Lama. Iya, di mana? Perjanjian Lamanya di mana? Nah, di sini coba tunggu dulu saya bicara ya.
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Yesus bilang, berarti kan ada tertulis di dalam perjanjian lama. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itu. Berarti ada tertulis Mesias harus mati menurut perjanjian lama gitu kan? Bil, lanjutannya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan dari tempat tinggi. Nah, jadi berbicara tentang Mesias itu. Sekarang tadi Yesus berkata begini, ada tertulis bahwa tertulis Mesias harus mati dan menderita. Nah, sekarang tunjukin di dalam perjanjian lama ada Mesias mati dan menderita. Silakan. Karena Mesias Yesus bilang tadi menderita dan bangkit. Iya, di mana dalam perjanjian lamanya? Ya hal itu yang tadi itu apa itu? Tunggu. Di dalam Yesaya 53 ayat 5. Di situ Yesus bilang ada tertulis Mesias. Nah, sekarang ada nggak tertulis Mesias dalam Yesaya 53? Silakan. Yesaya 53. Sebentar dulu saya lihat. Ya, kan tadi kan Yesusnya bilang ini ada tertulis bahwa Mesias, ya ada kata Mesias ya. Ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan menderita. Nah, Yesaya 53 itu yang kamu bawa itu coba tunjukkan ada kata Mesias atau tidak, saya tanya jujur. 53 ayat berapa tadi? Ayat 10. Ini apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, berarti kan menderita. Nah, Mesiasnya ada nggak? Tadi kan ada tertulis bahwa Mesias, jadi ada yang tertulis loh, ada tertulis Mesias, ada nggak Mesias? Ini kan dia berbicara. Jawab dulu jujur, ada nggak tertulis Mesias di situ? Jujur. Ini kan dia tulis, dia katakan, tetapi Tuhan ayat 10. Enggak, kan tadi kan klaimnya ada tertulis bahwa Mesias, tertulis Mesias ya, tertulis Mesias. Nah, ada atau tidak di situ tertulis kata Mesias dalam Yesaya 53 ayat 10? Jujur. Ya, sekarang begini. Entah dulu, jujur dulu supaya kita bisa lanjut ini. Ketika nanti kita ngomong masalah tafsir nggak apa-apa, berbeda. Nah, sekarang yang saya mesti diluruskan sebelum kita berjalan ke depan adalah ada nggak tertulis, karena kan tadi dikatakan Yesus berkata ada tertulis bahwa Mesias, jadi tertulis Mesiasnya akan mati dan menderita. Nah, Yesaya 63 ayat 10 ada nggak kata Mesias? Jujur. Ya, menderita di sini dalam arti pertanyaannya. Lari-lari kau ditanya ada tertulis Mesias enggak? Ada nggak Mesias gitu kan? Kata Yesus kan ada tertulis bahwa Mesias, ada tertulis Mesias. Nah, di situ ada tidak? Di dalam Yesaya 53 ayat 10 ada kata Mesias. Jujur. Iya, dia menyerahkan dirinya sebagai korban kan? Iya, enggak, pertanyaannya ada tidak kata Mesias, karena kan Yesus bilang ada tertulis Mesias. Nah, ada tertulis Mesias. Nah, ingat ya. Jelas Yesaya 53. Ada apa enggak itu tulisan Mesias? M-E-S-I-A-S. Bang Billy dia nggak tahu tulisan Mesias tuh gimana. Mesias gimana dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Mesias gimana dia nggak tahu. Ternyata ada tertulis Mesias. Nah, kan gitu bunyinya gitu. Kamu nggak tahu Mesias? Al-Quran kamu mengakui Isa adalah Kami tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Yang kami tahu itu, yang kami imani, Yesus itu adalah Nabi Isa yang kami junjung juga sama seperti Nabi Muhammad. Lah kamu ketika dikatakan akan ada
muncul seorang nabi. Lah, nabi kok kamu tuhankan piye to? Kamu itu masih sujud kepada Nabi nabi kok kamu tuhankan piye to? Ternyata udah terpojok. Ada nggak tertulis Mesias? Jawab dulu. Jawab dulu. Ada nggak tertulis Mesias? Mesias, Mesias. Ada nggak tertulis? Ada tertulis Mesias. Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis? Suruh dia jawab Bang Billy. Suruh dia jawab Bang Billy. Dia tuh hanya asumsi. Kamu iya toh, tapi tetap menyangkal. Nah, ini lihat, ini milik kamu ini. Kamu cium tiap hari ini. Yang naik haji ini, kamu lihat ini. Ini apa ini? Kok larinya ke Hajar Aswad, Bang? Bang, larinya kok ke Hajar Aswad? Ke saya dong. Halo Bang Billy. Halo Bunda Imo, apa kabar? Halo Bang Billy, salam kenal. Alhamdulillah baik. Salam kenal, Alberto. Enggak, tadi kan menarik pernyataan Yesus. Ada tertulis Mesias. Nah, berarti kan tertulis Mesias gitu. Nah, pertanyaannya simpel. Di Yesaya 53 itu ada tertulis Mesias atau tidak? Itu aja. Masalah tafsir kan belakangan ya harusnya ya. Iya, tafsir belakangan kita bisa berbeda tafsir, nggak masalah. Masalahnya ada klaim dari kitab Perjanjian Baru ada tertulis Mesias. Nah, itu. Halo? Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi umat sisa. Itu di dalam Daniel 9 ayat 26, Bang, mengenai Mesias itu. Enggak, kita lagi nggak bahas soal itu. Nggak ke Daniel dulu, kita ke Yesaya 7. Enggak kan tadi kan saya hanya mau meluruskan aja yang mengenai Mesias itu yang dikutip oleh Yesus. Nah, itu pada dasarnya bukan dari kitab Yesaya. Betul. Itu di dalam itu Yesus itu mengutip Daniel 9 ayat 26. Mesias itu artinya itu yang diurapi. Mesias itu artinya yang diurapi. Nah, itu Abang bisa baca di Daniel 9 ayat 26. Jadi yang di Lukas tadi Yesus itu bukan kutip Yesaya, tapi kutip Yesaya Daniel 9 ayat 26. Itu nubuatan mengenai. Tadi sudah saya jelaskan ke dia. Daniel Masalahnya kan tadi pertanyaan juga jadi bisa dijawab. Kapan Yesus diurapi? Kalau tadi Mesias kan artinya diurapi. Nah, Yesus kapan diurapinya itu kan nggak bisa dijawab. Jadi tadi kan sudah saya bilang kan, Mesias itu menurut Yahudi masak yang berarti diurapi. Yang diurapi adalah raja dan imam besar. Masa saya mengulang-ulang terus? Gitu. Nah, kapan Yesus diurapinya itu aja. Yesus kapan jadi rajanya? Iya, kapan diurapinya? Saya jelaskan di Daniel berapa 9:25 itu kan, itu jatuh perhitungan Daniel itu tepat bagi Yesus datangnya ke dunia. Enggak, gini pertanyaan yang belum dijawab itu adalah kapan Yesus diurapi? Pada saat dibaptis, Bang. Iya pada saat di mikve sama Yohanes Pembaptis dan ada burung merpati kan, inilah anakku yang kukasih kepadanya berkenan. Itu pengesahan pekerjaan Yesus mulai di bumi. Nah, itu berarti tidak diurapi lewat secara tradisi Yahudi begitu. Karena kalau tradisi Yahudi harus pakai minyak urapan dan yang diurapi kepalanya bukan kakinya. Tapi kan kalau gini itu Nah, kalau jawabannya begini masuk akal, enak. Ini jawabannya. Nah, jadi Yesus tidak diurapi. Si bingung kan nggak tahu, dia kan nggak tahu tuh Bang Billy, si bingung. Namanya bingung gitu loh. Lo penyembah batu meteor pakai nimbrung lagi. Malah kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sembah Allah Subhanahu wa taala, yang kami sembah itu Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti kalian. Kamu itu menyembah sosok yang tidak iya. Oke. Lanjut Bang Billy. Si bingung jadi bingung dia, si bingung jadi bingung. Jawab coba. Kapan dia menyatakan diri kepada Muhammad? Yang berperan sebagai Allah dan Jibril itu Muhammad. Kalian itu asal jeplak aja. Iya tuh. Yang berperan sebagai Allah dan Jibril itu Muhammad. Makanya Muhammad tidak tahu yang dia temui ketika lehernya dicekik di Gua Hira. Aku diutus untuk domba-domba Bani Israel yang susah. Bingung agama, Allah itu bukan sosok. Lalu pendeta itu bilang yang kamu temui adalah namus. Namus itu apa? Itu iblis. Apa iblis? Apakah karena dia tidak terlihat? Hah? Tidak terlihat. Jibril itu ketika menyatakan diri selalu memberi sapa salam. Hai engkau
yang diberkati. Dia selalu memperkenalkan namanya itu, Gabriel Iya, itu. Kalau iya. Jibril, dia cekik leher Muhammad, gimana itu? Kamu Bukan belajar, dicekik kamu itu, banyak belajar. itu bukan dicekik, itu ditekan. Selamat Artinya siang. ketika Kamu buka seseorang bahasa menyuruh Arabnya, buka bahasa mengulang, Arabnya itu, mencekikku sebanyak 3 kali. ditekan Kamu pakai itu bahasa artinya Indonesia, tafsir menekankan, Indonesia itu diperhalus. bukan. Dia Itu dicekik ditekan, 3 kali. ditekankan Terus untuk kalau mengulang. Ya, apa dia nggak tahu kamu apa? bingung. Kamu pelajari Nggak dulu usah kitabmu. diladeni, Bu. Kalau dia tahu, Kamu pelajari dulu kitabmu. kenapa dia nggak tahu namanya? Jangan mencomot-comot dari kitab Yahudi ya. Terus terjemahannya yang bagus-bagus ya. Jangan salah. Iya, jangan salah Kamu ya. belajar Oke. sejarah orang dulu tawaf di Ka'bah itu dalam Oke, perjalanan bulan. bingung. Oke, bingung, saya bingung. Saya bingung. Saya bingung. Tawaf di Ka'bah tidak menggunakan baju. Sekarang hanya pakai baju ihram tapi tidak pakai celana dalam. Itu fakta, sejarah. Tidak ada di dalam Taurat dan Iya, Injil. terus kenapa, Bang? Itu Terus kenapa, ritual Bang? ibadah. Tidak ada di dalam Itu Taurat dan ritual Injil. Jadi ibadah. kalian itu Loh, keluar ini dari bukan Taurat bicara dan Injil. Taurat, Kalian kok saja bicara menolak Quran kan, Taurat dan Bang? Injil. Kalian bilang Taurat dan Injil palsu. Sekarang mau Loh, pinjam-pinjam Yahudi untuk pembenaran kalian. Kalian saja nggak Kok punya. pinjam Yahudi? Enggak lah. Ya sekarang Al-Maidah 68 jika tidak menuruti Taurat dan Injil dianggap tidak beragama. Tapi di dalam bahasa Emang Arabnya, Abang bahasa ngerti Indonesia, Quran? Taurat wa Injil ditambah dengan Emang Al-Quran. Abang ngerti Quran? Coba kamu buka Kitabnya aja Al-Maidah nggak 68, ngerti. buka Al-Maidah 68 bahasa Arabnya. Oh Buka. iya, terus Abang ngerti bahasa Arab gitu. Buka, kamu buka Al-Maidah 68 baru kamu baca sendiri pakai bahasa Arab. Oke. Semua dengar. Bang Oberto, Iya, sebentar. iya. Sebentar Bang Iya, Bu, Oberto, iya, Bu. sebentar. Iya, Bu. Kitab Zabur itu dimiliki oleh Nabi Daud. Oke, kitab Taurat oleh Nabi Musa, kitab Injil oleh Nabi Isa. Saya mau tanya, Yesus membawa kitab apa ya? Yesus bawa kitab apa ya? Yesus bawa kitab apa ya? Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Injil dibawa, Alkitab Bible dibawa oleh siapa ya? Gimana ini? Bingung Muhammad agama. itu kan diakui oleh Yahudi, Bu. Kalau turunan Ismail. Yesua nggak ada tuh. Oke, sekarang saya Dewa tanya. Molok. Dewa Molok. Saya tanya, ketika Bang Billy mengasih tahukan bahwa Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang diakui oleh YHWH di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus atau pengikut Yesus itu agamanya apa? Halo Nora. Itu sudah jelas. Tuhannya siapa? Nora Tuhannya Fatwati. siapa? Tuhannya siapa? sudah saya Tuhannya buka. siapa? Allah bangsa Yesus. adalah berhala. Sudah dikatakan oleh Bang Billy katanya, nabi yang akan datang di muka bumi ini untuk diutus oleh umat Israel, Bani Halo, Israel itu Nora. adalah Nabi Bu Isa. Aritona. Bu Aritona ya? Bukan si Yesus, bukan si Yesus. Caca yang menjadi Tuhan. Caca yang menjadi Tuhan. Ya Allah. Bentar, Ya aku bicara bentar. Allah. Bro Bingung bentar. Alah aku bicara. kau. Ini ya salah satu binatang yang tersesat ya. Binatang yang tersesat ya. Kerbau betina. apa artinya Binatang nabi yang palsu? tersesat ya. Binatang yang Apa tersesat arti ya. nabi palsu? Nabi Apa artinya palsu nabi palsu? adalah nabi yang seperti si Paulus. Dia mengaku artinya bertemu nabi Yesus palsu? waktu perjalanan ke Damaskus. Dia Jelaskan mengatakan dulu dia artinya mendengar nabi suara palsu Yesus. apa? Dia yang Coba. berjalan di padang gurun. Coba jelaskan Dia yang arti membunuh nabi palsu. murid-murid Yesus Aku dan dia hanya mengatakan arti bahwa nabi palsu dia apa? mendengar suara Yesus. Katanya dia mendengar suara Yesus dan katanya dia adalah seorang rasul. Sementara dia di penjara 5,5 tahun. Terus surat-suratnya mana? Coba. Surat-suratnya Coba. mana? Coba jelaskan Surat-suratnya arti nabi mana? palsu. Coba jelaskan Aduh. dulu. Lanjut Bang Billy, saya tidak meladenin orang yang tidak ada ilmu Bang Billy. Kasih waktu. Saya tidak Mari, meladeni orang yang tidak ada ilmu. Mari. Pertanyaan receh. Suruh naik semua di sini. Coba jelaskan nabi palsu itu apa artinya? Oke, saya jelaskan ya. Coba. Oke. Pertanyaan receh itu. Kita lihat. Coba jelaskan Kita lihat arti di Ulangan nabi palsu. 13 ayat 1 sampai 4. Coba. Bunyinya begini. Anakku aja Akan tahu ada- nabi palsu, nabi buat-buatan. Ya. Akan ada seorang Coba, nabi Bro mengajak Bingung. untuk mengikuti Coba Allah dong yang gitu. tidak dikenal. Bro Bingung tahu nggak arti nabi Itu palsu? adalah menyesatkan orang dari jalan yang diperintahkan. Mungkin Bro Bingung tahu dia nih. Janganlah kamu dengarkan mereka. Gini, Itu Nabi Musa. Coba Bro Bingung. Ulangan Suara 13 kamu ayat 1 sampai kecil. 4. Jauh suara kamu, Bro. Jadi Ulangan
Sudah dengar kan ulangan tadi saya sebutkan, ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Musa sudah bilang begini. Ayo, siapa yang mengerti? Coba jelaskan dulu arti nabi palsu. Suaranya kecil, bingung. Ya, Suaranya bingung. kecil Suara banget. kamu kecil, Gedein, jauh. deketin. Oh ya, Kayak, iya jauh. sudah. Suara kamu tuh jauh sekali. Sudah. Masih jauh, kayak sepertiga malam. Suara Ini kalau kamu tuh dekat, saya sepertiga sudah pakai malam. dekat kok. Masih jauh sepertiga malam suara kamu. Sudah? Lagi. Suara Sudah? kamu masih sepertiga malam. Ya ampun, kenapa ini? Iya. Kayaknya Maka lagi sudah- dicekek kamu tuh, dicekek 3 kali ya. Dipaksa membaca ya, Bro bingung. Jadi begini, setelah kedatangan Yesus setelah datang sudah tidak ada lagi nabi. Jadi setelah terakhir Yesus sudah tidak ada lagi nabi, sudah tidak ada ya. Selain dari Bro Yesus Mirakel, itu berarti nabi palsu. kamu tahu nggak arti nabi palsu? Bro Ada suara Mirakel. saya hilang Coba Coba dulu Kerbo teman-teman. Betina jelaskan Coba ke ini. jelaskan dulu. Coba kasih lu ajaran saya. Apa arti nabi palsu? Siapa ini? Aku Oh, Kerbo Mas. Betina. Bro bingung. Coba jelaskan dulu apa arti nabi palsu. Jadi nabi palsu itu kita baca di kitab Musa ayat 13 1 sampai 5. Ya toh, Musa sudah mengingatkan akan ada seorang nabi mengajak untuk mengikuti Allah yang tidak dikenal. Janganlah kalian dengarkan dia. Dia mengajar mengikuti Allah yang tidak dikenal. Jauh suaranya, Sepakat. Bro. Sepakat. Aduh. Iya toh, Muhammad mengajak menyembah Allah yang tidak kenal. Nabi Yosua. Baca Yosua 23 ayat 6. Peliharalah kitab Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan bergaul dengan bangsa lain. Jangan mengakui Allah mereka. Bangsa lain itu siapa dari Israel? Arab. Iya toh? Kedua, Nabi Yeremia. Baca Yeremia 23 ayat 16. Seorang nabi palsu hanya memberi harapan sia-sia. Seorang nabi palsu hanya mengungkapkan rekaan hati sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ya toh? Ajaran Muhammad tidak memberikan kepastian tentang keselamatan kekal di surga, hanya menduga-duga bahwa dengan pahala berbuat amal sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan bisa melebihi dosanya. Sampai saat ini Muhammad masih didoakan. Bang Billy, setelah dia ngomong, saya izin ngomong ya Bang Billy, semuanya di mute. Bang Billy, saya minta tolong setelah dia ngomong, saya ngomong ya, semua di mute. Ya silakan lanjut terus. Bingung. Lanjut terus kok bingung. Nabi Yehezkel, baca Yehezkel 13 ayat 3 sampai 6. Nabi bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan tidak melihat sesuatu penglihatan. Penglihatan mereka menipu dan tenunan mereka adalah bohong. Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka tetap menantikan firman bohong itu digenapi. Tanggapannya, dalam Quran memang tercantum beberapa ajaran dari Alkitab untuk membenarkan diri bahwa Islam di bawah Muhammad berasal dari Allah Israel. Namun akhirnya mengajarkan untuk menyembah Allah Arab yang tinggal di Ka'bah. Ajaran yang berasal dari bisikan hati sendiri. Antara lain kalau tentang halalnya wanita bentar. dikawini oleh dia. Bro, bentar bro. Bang Billy jangan ditanggapi setelah dia ngomong, saya ngomong. Bang Billy jangan ditanggapi dulu, setelah saya ngomong baru setelah dia ngomong baru saya apa? Yang kamu bilang itu kan di Alkitab kan. Kalau di kitabnya si Nora ada nggak menjelaskan tentang nabi palsu ya? Di kitabnya siapa? Kitabnya si Nora, di kitab si Nora ada nggak menjelaskan tentang nabi palsu? Iya, coba. Nora, Enggak, silakan. ini udah siap apa belum? Biar saya lanjut. Jangan Nah, kita makanya, apa, biar enak diskusinya. Udah siap belum? Udah siap belum? Enggak, di Alkitab kan sudah menjelaskan Udah bahwa siap belum? Kerbau betina. Bang Bingung, udah siap belum ngomongnya? Biar saya yang ngomong. Saya kan udah permisi dari host ya. Aku lagi nanya sama si Bingung supaya mereka punya mata terbuka. Oh ya, lanjut ya, nggak apa-apa, lanjut. Coba sekalian juga, kamu jelaskan juga Bro Bingung, apakah di kitab si Nora ada tentang penjelasan tentang lanjut Bingung. nabi palsu? Lanjut Bingung. Coba, itu kita harus pakai logika pikiran Kita diskusi bro. enak ya. Lanjut Bingung. Oke. Baca Tuhan Yesus. Dia katakan Kenapa gini bentar dulu. Gini. Kita pakai logika kita. Kenapa di Alkitab tuh menceritakan ada nubuatan tentang nabi palsu, tapi kok di kitabnya si Nora tidak ada dijelaskan tentang nabi palsu gitu loh. Kenapa mereka itu? kan ngarang.
Kenapa itu? Kenapa mereka itu tidak menjelaskan tentang nabi palsu gitu loh? Dan kenapa mereka tidak tidak Bang Billy, apa mereka masih lama lagi Bang Billy? tidak Biar tahu belajar saya. ada nubuatan Bang nabi Billy, palsu? Gantian ya. apa gantian. mereka sudah bisa dihentikan? Yuk, gantian Nah, ini dulu yuk. benar. Sebenarnya Ini Oke, kan gantian. narasi saya. Suruh mute. Suruh mute Bang Billy. Suruh mute. Suruh mute Bang Billy. Suruh mute. Ya, Suruh mute itu dulu. yang lain. Narasi saya belum selesai, saya lagi bicara masih bingung. Aduh, Bang Billy kalau kayak begini nggak enak Bang Billy. Ah, Lanjut. gitu dong. Kalau langsung kayak gitu, Aduh, Gonor. akan begitu kan? Ah, Lanjut. Ntar ah, gantian. gitu dong. Aku Gantian, bicara gantian, sama Bang si Oke. Bung. Gantian. Aku lagi bicara Aduh. Bang Kerbau, ntar Aduh, gantian. turunkan aja lah Bang Billy. Ah, Dia Bang nggak bisa Kerbau diajak bisa diskusi kalau dibilangin, kayak gini. Udah lanjut lah Bang bro. Kerbau, sabar dulu. Dah. Yang penting udah Ya, paham ya, gantian, Bang host ya. Maksud saya udah paham ya, host ya. Ya, gantian dulu. Oke, ya. Sabar. sekarang lanjut. oke. sebenarnya kan belum selesai. Oke, jangan ada yang potong. Jangan ada yang potong, kok terlalu panjang narasinya. Sekarang begini. Nabi Muhammad mengajarkan kami umat muslim untuk menyembah satu Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu diakui oleh kitab Yahudi bahwa YHWH itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu juga. Kalau tidak percaya ini ada orangnya. Tuhan Allahnya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa itu menyembah satu Allah, yaitu Allahnya siapa? Allahnya orang Arab yang kalian gadang-gadangkan itu. Kalau tidak percaya ini orangnya, silahkan bertanya sendiri. Aduh. Allahnya Bro Billy. Sekarang arah dari tanya. Arab. Ya, bukan begini, Tanyalah. Mbak, maksudnya itu. Oh tidak. Tunggu dulu. Kita tanya dulu si Billy. Diam dulu. Oke, uji. Ya. Oke, Bang Billy silakan terangkan Bang Billy. Ayatnya Bang Billy. Apakah Billy itu menyembah Allah dari Arab? Oke, Apakah- Rambam atau Rabi Maimonides di dalam komentarnya ya Apakah menyatakan host itu menyembah Allah dari bahwa- Arab? Mekah? sabar dulu bahwa Apakah Tuhan yang Billy disembah itu oleh menyembah Allah dari orang Arab? Israel adalah Tuhan yang sama disembah oleh orang-orang Arab. Itu menurut komentar Berarti Allahnya dan rabi Billy lainnya zaman Allah dari sekarang. Mekah. Rabi Tofia Singer, Rabi saya, Tofia Singer yang tinggal di sini selama 6 tahun, host dia Billy mengatakan mengaku itu Muhammad bahwa sebagai nabi. Tuhannya Israel adalah sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Arab. Gitu. Oke, Makanya berarti Rabi Sadia Billy Gaon di dalam terjemahan Dipotong-potong aja. Sebentar dulu Bang Billy. Rabi Sadia Bang Billy Gaon. sebentar. Berarti Bro Billy Kau jangan mengakui potong aja, dong Betina. sebagai nabi. Kau kepanasan, Berarti Betina. Bro Kau diam Billy dulu, mengakui Betina. bahwa dia sebagai nabi. Iya enggak, Bro? Makanya Rabi Sadia Gaon dia berani Bro Billy mengakui enggak menerjemahkan dia sebagai nabi? kata YHWH menjadi alif lamet lamet hei atau Allah di dalam targumnya, targum dia. Targum Kenapa rupanya Nora? Sadia Gaon. Dia mengakui. Aduh. Senang saya malah kalau si Billy ngakui. Bang Billy, makasih atas informasinya. Berarti Biar menegaskan kepada orang ini yang mereka sembah. Dia sebagai Diam nabi. dulu. Iya. Diam dulu dari tadi saya ngomong, kalian ngomong saya nggak ada motong. Diam dulu. Keren, Billy. Diam Keren, dulu. keren, Bang, bro. diam dulu. Diam. Oke. Oke, saya jawab Jadi ya, Bang saya Billy, jawab diam Billy ya. dulu. Keren Billy. Tunggu, Keren, diam keren, dulu. Iya, keren. diam dulu. Astagfirullahalazim, diam dulu. Ini kayaknya bukan laki-laki nih ya, sesuai. Ya, tunggu, diam dulu. Diam dulu. Aduh, diam dulu. Pengakuan Billy. Diam dulu. Kenapa orang tadi diam? Astagfirullah. Saya jawab. Bang Billy, tolong di mute. Saya kan belum selesai tadi Bang Billy. Tolong di mute dulu Bang Billy. Billy yang jelas Billy sudah mengakui. Tolong di mute dulu. Allahnya mereka juga. Astagfirullah. Sebentar Jadi dulu. mereka- Terakhir saya buat narasinya. Intinya Lanjut. Bro Billy mengakui Sebentar baginda dulu. sebagai nabi. Bang Billy, Intinya ya. mute dulu. Mute Nabi dulu. Muhammad nabi. Ya Nabi kan? Muhammad adalah nabi, tapi bukan bagi bangsa Israel. Dia Muhammad adalah nabi Berarti bagi kan Bro orang Billy Arab dan mengakui bagi dong. orang-orang yang Jadi, belum dari percaya Bang sebagai nabi. Bang Billy saya tanya, Yesus itu adalah Ini Tuhan. mengakui dong. Tadi katanya diakui. Yesus adalah Tuhan. Tapi Bang Katanya Billy, bangsa Billy Israel mengakui. mengakui Yesus itu Bang Billy adalah mau Tuhan. nanya, Bang Billy, Tapi kan Nabi itu tunggu berasal dulu. semua dari Israel, Tunggu Bang dulu. Billy. Iya kan? Yesus Iya, Yahudi, yang bukan diutus dari untuk Arab. Bani Israel, Ada dari- apakah itu adalah Tuhan?
Jadi begini, Yesus yang diutus Bani Israel itu adalah Tuhan. kita pakai waktu supaya kita jelaskan kalian dengar. Apakah Allah Bukan, SBT makanya itu sebentar, saya kan belum selesai. Jawab. Saya belum selesai. Tadi yang motong saya si kerbau betina motong. Kerbau betina motong. Bingung motong, kok diam dulu. Diuji dulu. Tidak loh. Pernyataan kamu Diuji itu, apa? diuji. Sudah dibilang, Kan kamu makanya udah kok diam dulu. pernyataan. Makanya kok diam dulu. Saya Kok diam, uji kok dulu diam. sama si Billy. Astagfirullah, kerbau Saya betina uji kok diam. dulu. Oke, Jangan diam dulu. kasih- Makanya saya selesai dulu. Jangan membunuh Saya penonton. selesai dulu. Saya selesai dulu. Kamu tuh berusaha memudahkan Selesai dulu penonton. saya selesai dulu. Jangan diuji Saya selesai dulu. Saya Biarin selesai dia dulu. ngomong Bang selesai Billy, ngomong turunkan tadi. dulu baru naikkan. Kamu ngomong Bang Billy, ini, turunkan kamu dulu dia. jawab ya. Kamu ngomong ini, Diuji jawab, saya jawab. dulu. Selesai Kamu dulu. tuh. Oke. Diam dulu, diam ya. Diuji. Diam. Iya, dia nanti diuji. Kau tenang aja di situ. Kalau Dia kan kebenaran selesai kami nggak diuji. takut. Ya, Kamu tunggu udah dulu, ngasih selesai dulu saya pernyataan. ngomong. Diuji Astagfirullah. dulu. Saya udah menangkap Kau diam dulu. yang kamu Oh, kau diam nyatakan dulu. itu. Saya belum menguji. Saya belum menguji. Bang Billy, mute dulu Belum sebentar Bang selesai Billy. Minta diuji tolong, mute dulu, biar pernyataan enak. kamu itu. Diuji dulu. Biar enak, Bang pernyataan Billy. kamu itu. Mute dulu. Ini si kerbau betina ini nggak bisa diajak diskusi nih. Selesai. Jadi tadi pengakuan Bang Billy bahwa YHWH, YHWH dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad dengan orang Arab yang kalian kadang-kadang kan orang Arab itu sama. Terus yang kedua, Bang Billy juga mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Dan tadi sudah dibacakan oleh Bingung di dalam surat mana Yesaya atau berapa itu tadi bahwa akan ada seorang nabi. Tapi kenapa yang kalian gadang-gadangkan Yesus itu adalah seorang nabi, kalian tuhankan. Jadi saya tanya lagi Bang Billy, apakah Yesus yang diutus oleh Allah itu untuk Bani Israel itu adalah seorang Tuhan? Bang Billy Bukan. jawab tidak, karena tidak mungkin seorang manusia menjadi Tuhan. Bukan, Dan bukan itulah bagaimana. narasi saya. Sekian, silakan lanjut. Anda mengatakan dia seorang nabi, Kami uji sedangkan bentar, nabi bentar. Kita itu uji dulu pernyataan si Nora. berasal Kita dari uji. Israel. Kita uji dulu. Ayo, kita uji. Kita uji sama si Billy. Bagaimana Anda mengatakan Ayo, siapa, ayo? bahwa dia Siapa seorang dulu yang menguji? nabi? Oke, saya jawab ya. Ayo, siapa mau uji? Bro Bingung, Oke, di dalam saya Miracle, jawab dulu. atau saya? Muslim selalu mengklaim Siapa mau duluan bahwa nguji? Allah yang mereka Kita uji sembah dulu. adalah Bang Nora, Allah. bagaimana Anda mengatakan dia seorang nabi, sedangkan nabi itu semua berasal dari bangsa Israel? Coba. Enggak, kita ujinya ke hostnya aja. Nora nggak Iya, usah, nggak iya, penting Nora. Kita uji ke hostnya aja. Iya. Si Nora kan udah ngasih pernyataan. Kita uji ke host. Bener nggak? Silakan. Oke, saya jawab dulu ya. Di dalam QS 29:91 atau QS An-Naml ayat 91 dikatakan Muhammad, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Itu pertama. Kedua, Musa sendiri menulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 14. Musa bilang begini, janganlah kamu Israel menyembah Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Gitu, Musa sudah diperingatkan jangan menyembah Allah lain yang ada di sekelilingmu, yaitu termasuk Allah bangsa Arab. Nah, terus kemudian ketiga, di QS 112 ayat 3, QS Al-Ikhlas ayat 3, itu berbunyinya ya dalam Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, gitu. Sedangkan Allah dalam Alkitab yaitu Allah yang disembah Musa adalah Allah yang memiliki anak. Anak dalam Alkitab bukan berarti anak secara biologis, melainkan hanya sebagai gaya bahasa saja. Kita lihat di Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku. Dia katakan anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi Allah Israel menyatakan kepada pengikutnya adalah anakku. Sedangkan Allah Arab tidak punya anak, tidak beranak. Ya toh? Lalu dalam Keluaran 3:15 bunyinya begini. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Oke, Bro Bingung bentar. Kita uji aja dulu. Nah, gini bentar ya. Host, apakah menurut kamu Nabi itu berasal dari mana?
dari nabi Arab. itu nggak harus nabi itu nggak hanya berasal dari Israel ya, banyak. Bileam itu bukan orang Oke. Israel. Terus Nabi Oke. Obadiyah Terus? juga bukan orang Israel. Terus Nabi Ayub juga bukan orang Israel. Jadi banyak Jadi gini bro, nabi-nabi juga yang bukan apakah kamu dari mengerti Israel. tentang nabi palsu? Kamu tahu nggak tentang nabi palsu? Apakah kamu Oh, mempelajari jelas tentang ada di nabi dalam palsu itu Torah seperti soal nabi apa? palsu itu. Nabi palsu itu apa artinya? Ya, dikatakan di dalam Torah, jikalau apa yang dinubuatkannya tidak terjadi, maka dia itu nabi palsu gitu. Ada itu. Oke, berarti nubuatannya tidak terjadi ya? Hmm. Setiap nubuatannya tidak terjadi gitu ya? Gitu bro. Nubuatnya mati di Israel itu. Tunggu, biar aku ambil itunya dalil ayatnya biar tahu. Coba. Kita pertajam nih. Seru nih tentang nabi palsu kita temanya nih. Seharusnya Oten tuh bersyukur loh masuk di Rumbang Bili biar jelas Tenang torahnya. kau Bu Nggak Imo kau mengartikan tenang kau. lain-lain. Kalian dapat bukan. ilmu loh dari Bang Bukan, Bili ini, bukan. dapat ilmu Imo loh diam kalian. dulu, Imo. Bukan Imo begitu, bukan dapat- begitu Tenang, Mbak, Bu bukan Imo. begitu. Kita kalau di sini kita itu menghargai Bang Billy, cukup. Kita menghargai Bang Billy. Kita bukan bahas Iya. tasawuf ini Bu Imo. Kita bukan bahas Bukan tasawuf. tasawuf itu lengkap loh dari Al-Quran. Tasawuf itu Benar. ada Duduk pengenalan. manis saja situ Bu Imo. Bunda Imo duduk manis saja. Yang penting Seharusnya kalian bersyukur loh masuk di Rumbang Bili jadi jelas tentang Torah. Bunda gitu Imo loh. sudah percaya Roh Kudus itu Allah, sudah diam. Loh, bukan, Allah itu tidak terbatas dengan Roh Kudus. Itu aja. Jangan Ya, membatasi udahlah, Allah sudah dengan Roh menselamatkan Kudus. lah, Salah. Ibu tidak memahami karena Ibu ibu sudah paham menselamatkan. saya. Paham Ibu saya tidak tentang Roh memahami. Kemarin Kudus. di room saya bilang percaya Roh Kudus adalah Allah. Sekarang berubah lagi. Bukan Roh Kudus, bukan Allah. Roh Kudus Berarti- itu adalah berarti Roh antikristus. suci. Kalau yang menyatakan Roh Kudus bukan Allah itu antikristus. Itu sudah titik. Iya, bukan, memang Allah itu bukan Roh Kudus, artinya Ya, Roh berarti Kudus itu itu Roh antikristus suci. sudah, Roh iya. suci itu tidak terlihat tapi dia ada. Contoh, mendengar itu juga Roh suci loh. Mendengar, berkata, itu mana ada orangnya loh, ada suara doang, orangnya mana? Jadi, Itu Roh Ibu, suci namanya. Ibu, saya ajarin Arti Roh cuma Kudus itu dua. banyak loh, enggak Roh itu terbatas cuma satu. dua. Roh yang berasal Enggak. dari Allah disebut Roh Kudus. Roh yang bukan berasal dari Tuhan namanya roh iblis, setan. Tidak ada roh iblis itu hanya sifat loh. Ketika Udah orang nggak usah jelasin nih, bro. berlaku buruk itulah Bunda Ibu iblis. itu berusaha untuk mengalihkan perhatian itu. Enggak, saya nggak mengalihkan perhatian. Enak loh kalian kan pegang Torah, tapi nggak tahu Torah. Jadi dijelaskan Bu Ibu, begini loh. kita ini lagi nggak bahas tasawuf. Tasawuf itu kita lagi nggak Nggak bahas ada tasawuf. tasawuf, saya muslim. Tasawuf itu lengkap itu aja. Bu Ibu kan ahli tasawuf. Udah, Bang Billy, bisa dijelaskan Bang Billy tadi pertanyaannya Bang Billy? Biar fokus kita. Bentar, lagi nyari kitabnya dia. Lagi nyari kitabnya dia. Oh, bentar Nanti ya. suruh baca dia lagi Mazmur 147 19 sampai 20 itu supaya dia Jadi kalau gitu bro Kalau yang Billy, coba tunjukin gini gue bentar bro. Coba tunjukin kepada kami nabi yang dipahami Sinora itu melakukan nubuatan itu terjadi. Coba tunjukin sama saya bro Billy. Kan kamu bilang kan nabi palsu adalah nabi yang tidak terjadi nubuatnya. Kan tadi Bro Billy sempat menyatakan Tuhan yang disembah Sinora adalah Tuhan yang disembah oleh si Billy. Berarti kan secara langsung Bro Billy juga mengakui Iya. baginda itu sebagai nabi, Gini. ya kan? Si Jadi Sinora ini tunjukin kan- kepada kami, Nora ini tunjukin kan kepada klaim kami aja dia, klaim kalau kosong aja nubuatannya dia. itu terjadi, nggak apa-apa. Coba Oh iya tunjukin. iya, terserah Tunjukin nubuatannya kalian. terjadi. Mengatakan saya mengklaim terserah. Kan tadi kan kata Bro Billy, tetapi adalah yang kami sembah nabi itu yang nubuatannya Allah yang tidak tidak terjadi. Coba berwujud tunjukin dan kepada tidak kami, menjadi manusia, nubuatannya yang terjadi. tangannya tidak Coba. bolong. Iya, Makanya kamu tadi nanya, sudah- Sihir, ya. kalau nanya ke Muhammad Jangan sama sihir. saya, Bro Billy, saya nggak jangan sihir, tahu tunjuk tentang pada kami. Muhammad, saya nggak tahu, Betul, gitu. Jangan betul. sihir, tapi Itu Bang mukjizat. Billy jawabnya. Coba ditanya, Sekarang coba ditanya Bang di ke sini yang belajar ya. soal Muhammad. Oke, Coba Bang tunjukin M3, sama M3, ada Bang M3 silakan jelaskan, silakan Bang Coba Bro jelaskan. Billy, tunjukin dulu nubuatannya terjadi, coba kayak mujizatnya terjadi, tapi jangan sihir.
Jangan sihir bro, Mujizat. tapi mujizatnya. Coba tunjukin mujizat yang terjadi. Kalau nanya Muhammad, bertanya Muhammad kepada orang yang memahami atau menganggap Muhammad sebagai nabinya. Tapi katanya Bro Billy bilang mengakui sama Tuhan yang disembah. Allahnya sama. Gini, esensi karakteristik. Kok nggak bisa menjelaskan? Dengar. Diam dulu. Dari dulu saya sering ditanyakan hal ini, yang saya selalu sampaikan ialah esensi karakteristik atau sifat-sifat ilahi itu antara Hashem dan Allah itu sama. Esensi sifatnya dikatakan Rahman Rahum, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka juga ada Hirohman Hirohim, ya kan? Itu juga sama. Secara linguistik bahasanya juga sama. Terus ada lagi Hamelek itu setara dengan Al-Malik. Ya, El Gibor setara dengan Al Jabbar. Ada 10. Tadi saya sudah jawab. Tadi kan Bro Billy udah tegas menjawabnya. Udah paten, udah mantap paten Bro Billy, paten. Iya. Ya karena gini. Tadi saya sudah jawab 99 nama Allah itu. Karena kamu kan Kerbau ini kan betina masih baru di dalam dunia perdebatan. Kalau saya yang udah lama, mereka udah tahu semua bahwasanya yang disebut mirip sama ialah esensi sifat karakteristik. Jadi dikatakan sama nggak ya? Sama sifat-sifat Tuhan antara YHWH dengan Allah. Itu juga menghadap ke Ka'bah. Iya. Kalau dari Indonesia, sama demikian. Kalau dari Indonesia sama arahnya. Sama arahnya udah. Oke, Bang Billy, dalam Yahudi sholat juga nggak, Bang Billy? Oh iya, tefilah. Kalau dari Indonesia, sholat. Kalau dari Indonesia kita punya aplikasi Yerusalem. Nah, aplikasinya dengar dulu orangnya mau jelaskan. Kalian dengar dulu, kepanasan kalian. Kemanasan? Yang arah beda. Coba sedikit. Jadi arahnya ke Mekah dari Indonesia, arahnya ke Madinah, ke Mekah, tapi ke kanan sedikit. Jadi waktu aku nanya tentang sabar. Kalau saya bingung kok diam dulu. Kalau saya sembahyang di masjid, maka saya akan sama arahnya ke seperti orang-orang Islam, tapi ke kanan sedikit gitu. Jadi saya tanya Bang Billy, pada waktu kalau perjalanan, misalnya orang Yahudi, kalau sholat di masjid lebih bisa atau bisa masuk ke dalam ke gereja? Itu gitu. Silakan. Bro Billy. Enggak, sebentar dulu biar jelas. Ya, silakan Bang Billy. Silakan Bang Billy. Jelaskan dulu, Bro Billy. Tadi Bro Billy menjelaskan nabi palsu adalah nubuatannya tidak terjadi. Nah, lalu kutanya lagi, coba tunjukin kepada saya nubuatannya itu terjadi, tapi bukan sihir ya, tapi mujizat. Coba tunjukin dulu, karena kan tadi Bro Billy udah mengakui bahwa baginda itu sebagai nabi. Kita tanya aja ke Nora aja, karena Nora ini kan pemahaman Nora. Kerbau betina. Kalau saya bilang Nabi Muhammad membuat mukjizat, bulan dibelah. Kalian nggak percaya? Nora, bentar. Terus apa lagi? Billy mau ngomong, Billy mau ngomong. Coba lanjut. Pada waktu Billy menjelaskan bahwa sholat apa tidak, kalian tidak terima. Sekarang giliran mau jelaskan itu, kalian suruh saya diam. Walah, teruskan Bang Billy. Kerbau betina, ketika kamu bertanya Muhammad kisahnya kepada saya, maka salah arah gitu. Nah, tanyakanlah kepada orang-orang Islam tentang mujizat Nabi Muhammad. Kalau dia sebagai nabi, tadi kan udah mengakui. Makanya si Nora kesenangan. Makanya kamu dengar tadi omongan saya. Muhammad itu adalah nabi. Saya ulangi lagi. Muhammad itu adalah nabi, tapi bukan bagi Bani Israel. Saya ulangi lagi. Muhammad itu adalah nabi kan bagi bangsa Israel. Udah saya ulangi ya. Seperti Nabi Bileam. Nabi Bileam juga nabi, bukan dari Bani Israel. Saya paham itu. Arah kemana itu? Saya udah paham itu. Makanya tadi begini. Oke, Bang Billy. Bang Billy, diam dulu sebentar. Kalian kan tadi udah bertanya. Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk orang Israel, betul Bang Billy ya, tetapi untuk kaumnya, ya kan? Sekarang saya tanya, Mesias atau Yesus itu diutus untuk Bani mana, Bang Billy? Yesus itu untuk semua bangsa. Untuk semua bangsa. Bang Billy, apakah betul Yesus untuk semua bangsa, Bang Billy? Tunggu dulu. Jawab dulu. Enggak, kalian diam dulu biar dijelaskan. Biar dijelaskan. Bang Billy, Yesus itu untuk siapa?
Yang namanya utusan seorang nabi itu diutus bagi bangsanya. Ketika Tetap Nabi Musa dikirim dia itu nggak akan bagi mengakui bangsa Yesus sebagai Israel. Tuhan. Dia tetap kalau nggak Yesus mengakui. Percuma kau kalau norak-norak Yesus sama si itu Billy. kalau Nggak Yesus akan tuh nanyanya akan ketemu. kalau Yesus nanyanya ke orang-orang Kristen nih yang paham Yesus. Nanya sama Kristen, Ah. sama Billy Karena- percuma nanya. Iya. Gitu Karena loh. kalau nanya Billy Yesus itu ke nggak saya, percaya. Pakai ayat. Terus orang kenapa Yahudi- kalian mengambil Bahaya kitab kepada Yahudi? Dia penengah dia. Kenapa penengah. kalian Dia mengambil punya kitab pemahaman Yahudi? jadi dia Jawab penengah. dulu, kenapa kalian mengambil kitab Yahudi? Gini, Jelaskan. Kitab Ini Yahudi kok. host ini harus membuktikan lima orang nih. Nora itu nggak mengemis supaya dijaga sama Mbak Nora si mengatakan kenapa Billy. kita mengambil kitab Yahudi? Karena di Alkitab itu lebih banyak tentang sejarah bangsa Yahudi Israel. Oke, sekarang saya tanya, apakah dalam perjanjian lama Yang justru sesuai dengan original teksnya? seharusnya Bang yang Billy menyontek silakan itu- dijelaskan. seharusnya menyontek Karena itu kalian. apakah perjanjian lama Bang di Billy, dalam Bang Billy. Bible sesuai dengan original teksnya untuk Yahudi? Gini, bentar. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Tadi kita sudah menemukan celah yang memalukan di mana Yesaya 53 tadi kata Asyir yang harusnya adalah orang kaya secara rekonstruksi jahat mereka diganti sebagai penjahat-penjahat. Kenapa demikian? Supaya tergenapilah nubuatan bahwa Yesus itu dikubur disalib bersama para penjahat-penjahat gitu. Aslinya tidak ada sama sekali gitu kata penjahat-penjahat, itu dirubah oleh mereka. Bungkusin nabi palsu. Bolehkah saya tertawa di sini, Bang Billy? Izin saya mau ketawa dulu ya. Aku mau nanya bentar. Teman-teman. Masya Allah. Ya silakan. Tuan Ma, bentar. Bentar lagi kan kita akan ini. Bentar, bro. Tunggu, ini Bang apa? Silakan jelaskan, Bang. Dia keluarkan datanya. Tuan Ma, Silakan. bentar. Bro Billy, kan bentar lagi kan kita akan ada kalender Idul Adha. Coba dulu jelaskan sama kami pendapat kamu. Bang Billy, ini kan dijelaskan pakai data. Tolong di-mute dulu yang bicara, Bang Billy, biar enak diskusinya. Di Targum Rasak itu di baris kedua ya, Bang Billy ya. Itu kan alif lamet he ya. Oke. Nah, itu berarti pernyataan dari Bang Billy itu benar. Nah, dan pernyataan Bang Billy benar bahwa Raksak pun itu mengartikan Judeo Arabia ya, menggunakan kata YHWH atau Yahweh itu menggunakan kata Allah alif lamet he. Itu benar, berarti ini ada datanya di dalam Sefaria, di dalam Targum Raksak. Sedangkan di dalam pihak Kristenan itu tidak ada satupun pernyataan ya menggunakan kata Allah. Kok tiba-tiba di dalam perjanjian baru menggunakan kata Allah? Nah, itu bahkan penempatannya pun salah gitu. Ya, nggak ada punya dasar menggunakan kata Allah di dalam tafsir apa dan dalam targum apa di dalam pihak kekristenan itu menggunakan kata Allah. Tapi dari pihak Yahudi dalam video Arabi ya, ada dasarnya di dalam targum dasar. Masalahnya di pihak Kristen menggunakan kata Allah itu berdasarkan dasar apa gitu? Kok bisa mengartikan kata Allah? Nah itu udah buktinya itu dasarnya dari mana coba? Bisa dikasih tahu ke netizen kata alif lamet he-nya itu kata alif lamet he-nya ditandain di baris kedua itu di baris kedua. Ya lihat ya guys, itu di baris kedua yang tulisannya pokoknya di bawah itu ya, di baris kedua ya. Ya itu alif lamet he. Nah, Raksak itu baris kedua itu tuh. Allah disetarakan dengan Hashem YHWH gitu. Diterjemahkan dengan demikian. Pemilik Ka'bah itu nanti saya jelaskan. Enggak, dasar apa Kristen di Indonesia menggunakan kata Allah itu pada abad ke-13 coba dasarnya apa? Pedagang-pedagang dari Arab datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Sejak itulah baru tersebar sebutan nama Allah. 500 tahun sesudah abad ke-13
yaitu abad ke-8. Dagang Arab itu adalah agama Islam, Dengar penempatannya dulu, itu saya pada proper jelaskan. name. Saya jelaskan dulu. Jadi abad ke-13 itu, yaitu di abad ke-18 masuklah penginjil dari Jerman. Yosef ke Maluku, Rida Nah, ke Leningrad kan. Minahasa. Iya toh? Nah, terus kemudian Valentin ke Sangir. Terus di dalam kitab suci berbahasa Jerman ini kata Elohim telah diterjemahkan menjadi God. Kata God ini tidak dikenal di Indonesia, maka perlu diterjemahkan dalam kata yang bisa dimengerti oleh masyarakat luas zaman itu, yang mengandung arti yang disembah atau sesembahan. Pada waktu itu belum disadari bahwa penerjemah bahwa kata Allah adalah nama dewa. Dari Elohim menjadi God dan akhirnya menjadi Allah. Elohim dan God sebenarnya bukan nama, melainkan gelar, yaitu gelar yang harus disembah. Wahyu 19 ayat 10. Jadi nama itu karena hanya penggunaan, bukan nama pribadi, tapi gelar yang harus disembah, bukan nama diri. Oke, ya, oke. Dalam sejarahnya ya kan Leningrad itu menggunakan bahasa Melayu dasar atau Melayu rendah. Ya kan? Sedangkan di zaman sekarang udah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu tinggi. Berarti penempatan katanya itu harus mendapatkan secara posisi yang benar. Ya, sedangkan kata Allah pada abad ke-13 itu, sedangkan bahasa Arab melakukan perdagangan di Indonesia itu adalah orang Islam. Tidak mungkin orang Islam itu menggunakan kata Allah itu sebagai gelar, tetapi sebagai proper name. Dari segi sejarah pun Anda salah penggunaan katanya itu. Sedangkan Leningrad, ya kan, kata Allah atau Elohim itu berdasarkan dari zaman VOC, menggunakan untuk misionaris kan, penduduk Indonesia menggunakan kata Allah itu sebagai gelar. Saya tahu sejarahnya, karena misalkan itu salah sejarah Loh, gitu. kamu bicara sejarah, saya punya Makanya bukunya. dalam Siapakah yang bernama Allah itu? Saya punya silakan bukunya. buka Iya, buka coba dibuka yuk. Saya punya. Ayo buka Ini, oke. kamu baca, ini saya ambil ringkasan singkatnya saja. Nama Allah yang bernama itu Allah apa? itu, nama dewa bangsa Arab yang mengairi bumi. Itu dari PD Bunga, coba lihat ke atas. Ke atas, coba ke atas lagi. Itu karangan siapa? Di atas lagi, coba di atas lagi. Itu karangan siapa? Bukunya, saya punya buku masih dipinjam. Sorry ya, nanti kalau saya kasih lihat karangan Herlianto, kalian buka. Sebenarnya Buku siapakah yang yang menggunakan bernama nama Allah itu karangan dalam Herlianto. kekristenan itu Nasrani loh. Jadi wajar mereka itu mentuhankan Allah, menabikan Isa. Nah itu Nasrani dan dibidatkan oleh Kristen. Jadi wajar mereka menggunakan kata Allah. Juga itu Nasrani loh. Mereka memang pakai Allah dan Isa itu dianggap mereka nabi utusan. Budaimo, ini buku karangan Herlianto. Baru silakan boleh. dibaca. Kalau kalian nggak mentuhankan ngapain kalian Iya, pakai? dia Ya pakai punya aja lah pengarang ini, Theos. Muhammad Kalau bahasa Wahidin Yunani kan Nasr, Theos. Betul, karangan siapa itu? Penduduk Mekah, agama manusia. Kita lihat di kata pengantar Johan Effendi 1985 halaman Nah, itu dari pihak 253. data sejarah. Dewa yang disembah. Oke, Orang kita Quraisy. Jadi nama ini, Oke, ini coba. Itu siapa? Jadi nama- Siapa? Udah. jadi nama Allah itu sudah ada Apa? jauh sebelum Ayo, Muhammad itu lahir. sejarahnya. Iya toh? Jadi nama Allah itu sudah dipakai Muhammad Penggunaan sebelum dia kata lahir, Allah yang itu. disembah oleh Penggunaan bangsa kata Quraisy. Allah pada zaman Suku Quraisy itu. penyembah berhala. Iya, saya tahu sejarahnya. Semua. Jadi nama Saya tahu Allah itu sejarahnya tentang kata Allah pada zaman itu. Jadi Zaman ini Quraisy itu jadi- kata Allah. Jadi Kata M3 Allah official tertinggi. M3 official sudah memberikan data bahwa YHWH itu diterjemahkan sebagai Allah oleh otoritas rabbinik kami ulama bernama Rabi Sadia Gaon. Jadi itu sebagai data pembanding pemahaman bahwasanya YHWH itu diterjemahkan sebagai Allah. Thank you. Bill mau nanya, Bill, boleh, Bill? Yo. Nah, kalau Billy menyamakan Allah SWT di Quran itu dengan Yod-Heh-Vav-He, Billy mau terima nggak yang melemparkan tongkat di hadapan Fir'aun itu Musa, bukan Harun? Ini ada di Quran loh. Melemparkan apa? Tongkat di hadapan Fir'aun dan alih-alih sihirnya itu Musa, bukan Harun. Kita mesti cek dulu di dalam Torah tuh tongkat Harun atau tongkat Musa. Bentar. Tongkat Harun kalau menurut Semot 7 ayat Coba. 10 sampai 12, baca aja. Cek aja.
Kalau menurut Tunggu bentar, Quran ini kita cek Musa, dulu. kalau menurut surat Al-Araf ayat 115 ayat sampai 117 itu Musa. Tongkat Musa ya semua. Iya. Kalau menurut Quran ya di surat Al-Araf 115 sampai 117 itu Musa. Tapi menurut Semot 7 ayat 8 sampai 12 itu Harun yang melemparkan tongkat. Tertulis jelas di ayat 12-nya itu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah ke tanah. Yang itu. Bukan Itu yang tongkat Musa. di Semot 7 ayat 8 sampai 12. Oke, lalu. Kita Atau mesti Keluaran lihat 7 ayat 8 sampai 12. Keluaran 7 ayat 8. Sampai 12. Ayat 12-nya itu tertulis tongkatnya Harun itu, bukan tongkatnya Musa. Firman Tuhan, tunjukkanlah mujizat, maka haruslah kau kuatkan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun menghadap Firaun terus sampai 12 ya? Iya. Masing-masing melemparkan tongkat. Jadi masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi yang mana ayat berapa? Ayat 12 itu tertulis jelas tongkatnya Harun yang menelan ya kan? Oh, ini bukan yang di air. Ini maksudnya bukan di air kan? Bukan, maksudnya yang waktu Musa dan Harun diutus untuk menghadap Firaun, iya. menghadap Firaun. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, itu kan. Ya. Mereka pun membuat demikian dengan ilmu mereka masing-masing. Mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Oke. Ya, tongkat Harun ya, bukan tongkatnya Musa ya. Melemparnya dulu, kita lihat melemparnya. Sebut. Di ayat 10 itu tertulis jelas Harun melempar Musa dan tongkatnya Harun itu. menghadap mereka, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawai itu, maka tongkat itu menjadi ular. Nah, kita lihat. Harun yang melemparkan tongkat ya. Tunggu bentar. Tongkat Musa. Di Keluaran 4 berfirmanlah Tuhan. Keluaran 4 beda kejadiannya, Bil. Keluaran 4 itu belum menghadap Firaun. Belum menghadap Firaun. Kan? Ini kan ular. Iya, tapi beda kejadiannya. Kejadiannya waktu itu Musa belum menghadap Firaun, baru mau menghadap bangsa Israel. Sedangkan yang di Keluaran 7 itu kan Musa dan Harun mau menghadap Firaun. Dan yang melemparkan tongkat itu si Harun, tertulis jelas di ayat 10-nya. Iya, tapi kita lihat dulu, mungkin mereka ngambilnya ini di ayat 3 ini, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Gini ayatnya. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu